Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sosiologi Channel, kali ini Sosiologi Channel akan menganalisis perkembangan peta politik Jatim. Peta politik Jatim ini sangat menarik karena sangat fluktuatif, sangat dinamis. Hasil survei beberapa lembaga survei mengindikasikan bahwa calon gubernur Jatim dari beberapa nama tidak aman. Yang awalnya dianggap dominan, yang awalnya dianggap punya potensi menang. Nah, dari beberapa survei ternyata em, hasil survei mengindikasikan bahwa belum ada calon tunggal yang kuat untuk politik Jatim tahun 2024. Untuk itu, mari kita lihat beberapa hasil lembaga survei dan nanti kita ingin coba menganalisis sejauh mana peta politik Jatim. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat hasil survei lembaga Akurat Research and Consulting Indonesia (RC) tahun 2002, terutama pada bulan Mei, jadi pada awal tahun ini, saya kutip dari Jawa Pos bahwa hasil dari RC ini mengindikasikan bahwa calon gubernur Khofifah memiliki peluang sangat besar. Hasil survei mengindikasikan 49,7% warga Jatim ingin Bu Khofifah untuk mencalonkan kembali untuk 2 periode. Ini adalah hasil yang luar biasa di awal tahun ya, sekitar bulan Mei ya, 2 bulan Mei. Bayangkan di bulan Mei ini sekitar 49,7 atau ini bisa dikatakan 50% ya. Warga Jatim ingin Bu Khofifah lanjut 2 periode. Baik, namun kalau kita flashback ke belakang ya, ke belakang itu pada tahun 2021 Oktober ya, terutama ini dari sama lembaga survei yang sama RC ya, RSCI. Ini sebenarnya suara Ibu Khofifah itu sekitar 32,7%. Dan di survei Oktober 21 ini, Ibu Risma ini di angka 8,7%. Sementara ada Emil 8,1%, lalu ada Gus Saiful ada 6,9%. Nah, ini adalah di Oktober tahun 2021. Nah, kita coba lihat tahun Juli ya, ini Juli. Ini Juli 2022. Jadi ini lembaga sama RC ya, merilis lagi ya. Merilis lagi di sini uh, hasil elektabilitas dari Ibu Khofifah ini sekitar 31 ya. 31,26%. Dan ada Pak Emil ini ada di angka 10,91%. Dan di sini ya ada Bu Risma dengan angka 7 ya. Dengan angka 7 ini di Juli ya, Juli 2022. Lalu di survei Poltreking Indonesia Juni ya, di Juni ini ya di hasil Poltreking ini ada 39,8 itu warga Jatim di elektabilitas itu lebih memilih Ibu Khofifah ya.
Nah, di sini ada kenaikan ya. Di Juni ini adalah kenaikan dari Ibu Risma. Ibu Risma mendapat suara atau elektabilitasnya adalah 19,5. Bayangkan yang awalnya itu sangat kecil ya di tahun-tahun di bulan sebelumnya. Nah, ini di bulan Juni ini perolehan elektabilitas elektabilitas Bu Risma itu 19,5. Sementara Ibu Khofifah itu 39,8. Ini artinya Ibu Risma ini belum artinya belum belum ini ya belum karena beliau adalah Menteri Sosial ya artinya belum bekerja untuk survei untuk apa ya kepentingan Pilgub tahun 2024 ini suaranya sudah 19,5. Ini luar biasa ya ini belum artinya belum bekerja untuk uh, Pilgub itu sudah seperti ini apalagi nanti beliau misalnya sudah memutuskan ingin Pilgub tahun 2024 misalnya, maka bisa dipastikan suara ini akan melejit ya. Suara ini akan melejit. Nah, ini mengindikasikan bahwa sebenarnya di peta politik Jatim ini masih dinamis. Belum bisa dikatakan ada calon tunggal yang dominan yang pasti menang. Nah, ini karena ini bisa jadi Bu Khofifa, tapi bisa jadi kalau misalnya Bu Risma misalnya uh, mencalonkan Gubernur Jatim, ini mempunyai peluang besar ya untuk memenangkan ya. Bayangkan kalau kita bisa dari sisi analisis politik ya, kan ini belum bekerja saja untuk Pilgub Jatim, ini sudah 19,5. Apalagi beliau memutuskan memutuskan untuk menjadi calon gubernur Jatim dan beliau bekerja dalam arti fokus ke dalam Pilgub Jatim ini maka bisa dipastikan Bu Risma ini uh, memiliki peluang besar untuk menang. Nah uh, ini bisa ini ya jadi ada hitung-hitungan tadi, jadi Bu Risma ini sekitar 19,5, sementara Ibu Khofifah 39 ya, 0,8 ya. Karena beliau ya menjabat ya, beliau adalah Gubernur Jatim dengan perolehan suara ini, sementara Bu Risma adalah Menteri Sosial sehingga belum belum memiliki belum memiliki tujuan untuk Pilgub Jatim. Nah, baik. Nah, ini kayaknya apa yang uh, dinamika politik ini kayaknya bisa kita flashback ke 2021 ya. Jadi pada survei SSC pada pada bulan April 2021 ini saya kutip di Kompas. Sebenarnya Risma ini jadi judulnya Kompas ini Risma jadi ancaman Khofifah di Pilkada Jatim. Jadi artinya pada April 21 ini hingga sekarang ini berita ini bahwa Bu Risma menjadi ancaman kuat untuk Pilkada Jatim ini masih relevan dari beberapa hasil survei. Jadi uh, apa yang di apa yang dikatakan oleh SSC ini ternyata belum berubah hasil peta politik di Jatim. Ya, jadi ini adalah hasil dari SSC ya, Lembaga Survei Surabaya atau Lembaga Survei Surabaya Center ya. Ini elektabilitas calon gubernur Jatim ada Ibu Khofifah 26,8 sementara Bu Risma 21,8 ini pada tahun 2021. Nah, ini artinya bahwa ini bisa dikatakan
hasil survei SC ini masih masih bisa dikatakan menggambarkan peta politik di Jatim ini bahwa belum ada calon tunggal yang kuat untuk Pilgub Jatim ini. Pilgub Jatim ini. Jadi ya, bisa dipastikan kalau Ibu Risma misalnya eh, punya tujuan untuk menjadi gubernur di Jatim dan ikut Pilgub Jatim 2024 bisa disimpulkan memiliki peluang besar untuk menang. Mungkin ini adalah singkat dari analisis kami dari Lembaga Pusat Studi Politik dan Agama Puspolitika. Mungkin pada lain waktu akan kita sambung lagi. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.